Aksi massa berupa pawai yang berlangsung di setidaknya 22 kota pada Minggu 2 Februari 2025 lalu diduga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Ada agenda apa di balik ini? Apakah HTI bangkit lagi? Bagaimana harusnya respons pemerintah? Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategis dan Global atau SKSG Universitas Indonesia, Muhammad Syaukilah, Rabu 5 Februari 2025 menyebut, jika sebelum 2 Februari sebenarnya ada beberapa aksi yang dilakukan kelompok yang sama dan tidak ada respons. Aksi ini membesar di akhir pekan kemarin dan mungkin akan lebih besar ke depan. Memang mereka tidak melakukan aksi teror sehingga tidak ada dampak terhadap keamanan. Tapi kelompok HTI memiliki perjuangan untuk mengubah ideologi negara yang sangat mengancam. Di sisi lain, pemerintah dan aparat keamanan mesti mempertimbangkan ideologi yang dianut HTI, yakni Khilafah Islamiyah. Dalam kajian terorisme, banyak pelaku terorisme menganut ideologi tersebut. Di Indonesia, kelompok terlarang itu selalu menunggangi berbagai isu terkini yang bermuara pada kampanye pendirian negara khilafah. Mulai dari isu pembebasan Palestina, isu pagar laut, sampai isu LPG 3 kg. Syaukilah berharap agar pemerintah tidak terus-menerus bimbang menghadapi situasi tersebut dan segera mengambil keputusan dan melakukan penegakan hukum. Hal sama juga diungkapkan oleh pengurus Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU Muhammad Najih Aromadloni yang menyebut jika aksi pawai yang dilakukan ex-kelompok HTI di 22 kota tersebut bukan pertama kali dilakukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi-aksi tersebut mereka salah satunya memanfaatkan isu genosida oleh Israel. Padahal mayoritas negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia sudah melarang organisasi Hizbut Tahrir karena keterlibatannya dalam beberapa aksi teror. Di Indonesia, kelompok tersebut juga dekat dengan kekerasan karena sebanyak 30 pelaku teror merupakan anggota HTI, salah satunya adalah Bahrun Naim. Menurut Najih, pelarangan HTI pada 2017 hanya sebatas legal formal berupa pencabutan badan hukum. Namun tokoh-tokoh HTI beserta simbol maupun atributnya tidak dilarang. Kini HTI masuk dan mengampanyekan ideologi khilafahnya dengan nama-nama lain yang jauh dari istilah Arab. Menurut peneliti aliran keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia yang juga mantan pengurus HTI di tingkat pusat, Rida Hesti Ratnasari, Pancasila merupakan ideologi semu. Pasca pelarangan HTI pada 2017, menurut Rida, gerakan kelompok itu tidak berhenti. Mereka terus melakukan kampanye dengan menggunakan nama-nama yang populer dan banyak menyasar perempuan atau kalangan ibu-ibu. Saat ini gerakan kelompok ex-HTI tersebut dinilainya sudah mengkhawatirkan. Di masyarakat, mereka berupaya menyatukan nilai-nilai mereka ke dalam nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga semakin lebur. Lalu bagaimana benih-benih HTI tumbuh di Indonesia? Pada 1982, aktivis Hizbut Tahrir Australia Abdurrahman Al-Baghdadi mulai mengenalkan pemikiran pendiri HT, Qadli Taqiyuddin Al-Nabhani di Indonesia. Berlanjut 4 November 2001, HTI melalui aksi unjuk rasa dan diskusi terbuka di Jakarta menyerukan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. HTI pun tercatat di Kemenkumham pada 2 Juli 2014 sebagai badan hukum perkumpulan. Status HTI sebagai badan hukum dicabut pada 19 Juli 2017. 3 bulan berselang pada 13 Oktober 2017, HTI menggugat pencabutan status hukumnya. 7 Mei 2018, PT UN Jakarta menolak gugatan HTI. Kalau pendapat sahabat Kompas, bagaimana soal dugaan kebangkitan HTI ini? Tulis di kolom komentar.